Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rosalia Putri dari kelas S3. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi dan aktivitas di luar keilmuan tokoh Hasan Hanafi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Hasan Hanafi. Tokoh Hasan Hanafi merupakan intelektual kontemporer Islam yang mempunyai pengaruh besar dalam diskursus teologi Islam. Sejarah telah mencatat kontribusinya terhadap pemikiran Islam kontemporer dan merespon dinamika kehidupan mutakhir. Hasan Hanafi lahir pada tanggal 13 Februari 1935 di Kairo, Mesir. Ia merupakan keturunan suku Berber dan Badui di Mesir. Setelah ia memasuki usia 5 tahun, ia belajar mengaji Al-Quran pada Syekh Said, yaitu seorang ulama pada masa itu. Ia melanjutkan pendidikan dasarnya melalui Madrasah Sulaiman Gawis, dan sejak SMP, tokoh Hasan Hanafi sudah aktif dalam organisasi demonstrasi. Munculnya kesadaran nasionalisme dalam dirinya dan sahabat-sahabatnya. Bersama ia pergi ke Asosiasi Pemuda Muslim untuk mendaftarkan diri sebagai sukarelawan perang. Atas dorongan kesadaran nasionalisme Hasan Hanafi, ia antusias mengikuti perkembangan dinamika politik di Timur Tengah waktu itu, terutama tentang pembebasan Palestina. Perjuangan para pahlawan yang wafat dalam medan tempur semakin membangkitkan jiwa perjuangan. Hanafi mulai membuka cakrawala berpikirnya hingga waktu itu muncul gagasan-gagasan rekonstruksi teologi. Hanafi berpandangan bahwa bumi adalah Tuhan baru yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Hanafi secara tegas menjelaskan tentang teologi tanah, yaitu telah muncul jauh sebelum ia berada di Amerika. Seiring berjalannya waktu, saat sekolah SMA, Hasan Hanafi sudah mulai mengenal organisasi Ikhwanul Muslim. Ia sempat mengikuti orientasi pembekalan Ikhwanul Muslim yang secara langsung disampaikan oleh tokoh fenomenal Ikhwanul Muslim, yaitu Hasan al-Banna. Hanya saja waktu itu Hasan Hanafi belum mempunyai perhatian serius terhadap isu-isu dan gerakan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslim. Tetapi kemudian Hanafi resmi menjadi anggotanya pada tahun 1952 ketika terjadi revolusi Mesir. Bergabungnya Hasan Hanafi dengan Ikhwanul Muslim membuat dirinya semakin bergairah dalam menjalani aktivitas. Pada saat masuk kuliah di Universitas Kairo, Mesir, Hasan Hanafi sebagai anggota Ikhwanul Muslimin secara aktif berkecimpung dalam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman Ikhwanul Muslimin. Ia sempat menjadi aktor utama kampanye dalam pemilihan senat mahasiswa untuk mendorong mahasiswa agar memilih calon dari Ikhwanul Muslimin. Hingga saat itu, perolehan suara dari Ikhwanul Muslimin memperoleh 90%. Hasan Hanafi selama menjadi mahasiswa di jurusan filsafat Fakultas Adab Universitas Kairo, Mesir, punya prestasi akademik yang baik. Keterlibatannya dalam banyak aktivitas Ikhwanul Muslimin tidak menjadikannya seorang mahasiswa yang lupa diri terhadap tugas akademiknya. Hampir semua makalah-makalah yang ia tulis mendapatkan nilai cum laude, salah satunya tentang teori pengetahuan dan kebahagiaan menurut Al-Ghazali. Tetapi tidak sedikit pula pengalaman kurang baik yang ia terima lantaran sikap dosennya yang kurang terbuka. Karena dalam setiap makalah atau jawaban ketika ujian, Hasan Hanafi hanya menyantumkan pemikiran-pemikiran pribadi mengenai beberapa pandangan yang terkait dengan masalah yang dibahas atau diujikan. Kasus menarik yang perlu kita pahami bersama di sini saat Hasan Hanafi menjadi mahasiswa, kemudian menjadi salah satu genealogi lahirnya gagasan-gagasan konstruktif revolusioner. Lantaran kegagalannya mendapatkan lulusan Universitas Kairo dengan mendapatkan predikat cum laude. Tetapi semangatnya yang besar membuat Hanafi tegar menghadapi semua itu. Hanafi kehilangan cita-citanya untuk mendapatkan beasiswa ke Universitas Sorbonne. Tetapi semangatnya yang besar dan keberaniannya, ia semangat untuk memutuskan kuliah di Universitas Sorbonne dengan biaya sendiri.
saat awal berangkat ke Prancis usianya 21 tahun. Kemudian pada usia 31 tahun, Hasan Hanafi kembali lagi ke Mesir dengan membawa kebanggaan luar biasa karena ia telah lulus menjadi master dan doktor di Universitas Sorbonne Paris. Sejak belajar di Paris, pemikiran Hasan Hanafi berkembang pesat. Meski Hasan Hanafi selama ini dikenal sebagai pemikir liberal yang seolah pro-barat, ternyata di balik semua itu Hasan Hanafi adalah seorang anak fundamentalisme Islam. Hanya saja mungkin beda pengertian fundamentalisme Islam versi Hasan Hanafi dengan pemahaman sebagian kelompok yang seringkali menempatkan fundamentalisme Islam sebagai gerakan mengancam kelompok di luar Islam, sehingga keberadaannya sering diresahkan. Fundamentalisme versi Hasan Hanafi tak lain merupakan ikhtiarnya mewujudkan umat Islam yang progresif, yang mampu berdialog dengan zamannya, serta mampu merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang termaktub dalam Al-Quran sebagai pijakan hidup bersama, tanpa memandang perbedaan yang ada antara umat manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas di luar keilmuan Hasan Hanafi. Begitupun dengan yang terjadi pada Hasan Hanafi, keterkaitannya pada dunia Islam dan filsafat membuat dirinya banyak membaca karya-karya ulama dan filsuf sebelumnya. Sehingga dalam proses itulah terjadi transfer pengetahuan yang kemudian memiliki pengaruh terhadap pembacanya. Apalagi Hasan Hanafi merupakan tokoh yang giat belajar. Tak heran wawasannya begitu luas, sebab dirinya memang rajin membaca. Dalam tulisan ini, sedikit penulis menguraikan pengaruh Sayyid Qutb, Muhammad Iqbal, Karl Marx, dan Edmund Husserl, yaitu pengaruh pemikiran Hasan Hanafi terhadap pemikiran pengaruh Sayyid Qutb. Yaitu yang pertama, melihat krisis politik Mesir yang menyebabkan terjadinya kudeta politik oleh militer pada Juli tahun 1952 membuat ia bergabung pada Ikhwanul Muslimin. Seiring dengan posisi Ikhwanul Muslimin yang menantang pemerintah, organisasi ini sempat menjadi organisasi terlarang pada tahun 1954. Tokohnya banyak yang masuk penjara, termasuk Sayyid Qutb. Pada sisi lain, Sayyid Qutb merupakan penulis yang produktif, banyak karya lahir dari dirinya. Hasan Hanafi terpesona dengan gaya, kelugasan, kesederhanaan bahasanya, terutama pemikiran Sayyid Qutb yang masih terngiang-ngiang dalam diri Hasan Hanafi, yakni pemikiran Islam, gerakan kreatif yang komprehensif dalam seni dan hidup. Melalui pemikiran Sayyid Qutb, kita bisa melihat bagaimana gerakan pemikiran Hasan Hanafi itu mencapai kelahiran Islam yang progresif, sebuah agama yang mestinya melahirkan pencerahan dalam hidup. Hanafi kini dikenal sebagai pemikir Islam kontemporer yang punya pengaruh besar terhadap dinamika keilmuan Islam kontemporer. Yang kedua yaitu pengaruh Muhammad Iqbal. Iqbal dikenal sebagai pemikir yang progresif. Ia menempatkan ajaran agama sebagai spirit hidup. Percobaan Hasan Hanafi dan pemikiran Muhammad Iqbal pada saat berada di tingkat 3 Universitas Kairo, Mesir, membuat Hasan Hanafi tertarik mendalami pemikirannya. Karena Iqbal bagi Hasan Hanafi dianggap mampu mendialogkan masa lalu dan masa sekarang. Pemikiran Iqbal tentang kehidupan, penciptaan, kreasi, kekuatan, jihad, dan identitas diri, ketersesatan, dan umat menjadi sensasi yang luar biasa. Yang ketiga yaitu pengaruh dari Karl Marx. Gerakan pemikiran Hasan Hanafi ada pengaruh Karl Marx. Sebagai pemikir kiri, Hasan Hanafi menghendaki revolusi, bangun teologi Islam yang dihadirkan oleh Hasan Hanafi mencerminkan kesamaan kelas. Dalam pandangan Gus Dur, pemikiran Hasan Hanafi bertumpu pada pemikiran sosialisme, Marxisme, dan Leninisme yang kemudian dimodifikasi dengan konteks dunia Arab. Di
disebut melakukan modifikasi karena hakikat materialistik dari determinisme holistik meniscayakan kehancuran kapitalisme dan feodalisme. Determinisme holistik menghendaki kebebasan manusia dengan spirit progresif dalam ajaran agama. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pengaruh Edmund Husserl. Edmund Husserl merupakan tokoh berpengaruh dalam filsafat fenomenologi. Filsafat fenomenologi Husserl diletakkan sebagai dasar teori oleh Hasan Hanafi dalam memahami dan memetakan realitas sosial, politik, ekonomi, realitas khazanah Islam, dan realitas tantangan Barat dengan menekankan pada revolusi teologi. Hasan Hanafi hendak menganalisis konteks sejarah Islam di Mesir dengan kacamata fenomenologi Husserl sebagai sebuah pijakan yang kebenarannya relatif memuaskan dibanding dengan metode lain. Meskipun tak menafikan setiap metode ilmiah memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Itu tadi penjelasan saya tentang biografi dan aktivitas di luar keilmuan tokoh Hasan Hanafi. Ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.